Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elsie Engriani. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi, program studi pendidikan agama Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Al-Quran dan Al-Hadis Pedoman Hidupku, yang mana mata pelajaran ini akan ditujukan kepada anak MTS. Oke teman-teman semua, sebelum masuk kepada materi yang nanti akan saya paparkan, perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis ini adalah sumber hukum umat muslim. Nah, kita sebagai umat muslim itu wajib untuk mempelajarinya. Tidak ada kata untuk tidak bisa mempelajarinya, karena ini merupakan hal yang wajib untuk kita ketahui dan wajib untuk kita pelajari. Oke teman-teman semuanya, kita masuk pada pembahasan yang pertama, itu membahas tentang pengertian Al-Quran. Nah, menurut cendekiawan muslim, yaitu Quraisy Shihab, bahwasanya Al-Quran ini berasal dari kata qara, yang berarti membaca, dan kata dasarnya itu adalah bacaan. Untuk secara istilah, para ulama mendefinisikan bahwasanya Al-Quran ini merupakan kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada hati Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara mutawatir kepada kita dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran ini membacanya itu dinilai sebagai ibadah. Jadi marilah kita sama-sama untuk sering membaca Al-Quran, karena itu merupakan ibadah. Nah teman-teman semua, Al-Quran ini juga memiliki nama-nama lain yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama itu ada Alkitab atau kitab, itu sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua ada Al-Huda. Al-Huda ini artinya petunjuk. Nah ini sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Dan yang ketiga ada Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya pembeda, itu sesuai dengan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1. Saya sebutkan tadi itu adalah di antara banyaknya nama-nama lain Al-Quran. Untuk yang lainnya, teman-teman bisa browsing di internet agar lebih banyak lagi pengetahuan tentang nama-nama lain Al-Quran. Nah, selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini dalam Islam itu ada 3. Secara umum sebagai petunjuk bagi manusia, yang kedua petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan yang ketiga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran ini tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, namun menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Untuk fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu ada banyak sekali. Nah itu bisa kita lihat dari nama-nama lain Al-Quran. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa diantaranya yaitu ada Al-Huda. Al-Huda ini yang berarti petunjuk. Nah Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, dan bagi manusia secara umum. Yang kedua itu ada Al-Furqan. Nah Al-Furqan ini artinya pembeda, yang artinya Al-Quran ini sebagai pembeda antara hak dan yang batil, atau antara yang benar dan salah. Oke teman-teman semua, masuk kepada pembahasan yang kedua, itu membahas mengenai Al-Hadis. Nah menurut para ulama, pengertian hadis ini merupakan sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah menjadi Rasul. Yang dimaksudkan perkataan di sini adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa akidah, akhlak, bidang syariah, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk perbuatan, maksud perbuatan di sini adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW tentang peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknik pelaksanaannya. Nah, selanjutnya itu takrir. Yang dimaksudkan takrir di sini adalah keadaan di mana beliau mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi apapun terhadap tindakan dan tingkah laku para sahabat. Selanjutnya ada sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW yang meliputi 3 komponen. Yang pertama, sifat-sifat Nabi yang digambarkan oleh para sahabat atau ahli sejarah mengenai sifat jasmani, moral, ataupun akhlaknya. Nah, yang kedua itu nasab atau nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan.
Yang ketiga ada himmah atau keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal. Sekarang kita masuk kepada fungsi hadis. Nah, fungsi hadis ini meliputi 4 pokok. Yang pertama, hadis berfungsi sebagai mengukuhkan atau menegaskan kembali hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam hal ini, al-hadis menegaskan kembali atau mengulang kembali perintah ataupun larangan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, hadis ini berfungsi untuk menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau belum jelas. Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan cara melaksanakannya. Jadi di sini fungsi hadis adalah untuk menguraikan atau menjelaskan kembali perintah tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, hadis mengadakan atau menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Baiklah teman-teman semua, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya kemukakan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan dapat dimengerti. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.